Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu IIKK PGHGU Subang Puslit Agro, semoga ibu dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun ini, marilah kita melakukan refleksi. Berapakah usia kita sekarang? Berapapun, sesungguhnya itu hanyalah sekelumit kisah dibanding sejarah kehidupan itu sendiri. Dibanding batu yang ada di halaman rumah kita yang mungkin berusia ribuan tahun, kita sungguh tidak ada apa-apanya. Apalagi bila dibandingkan dengan proyeksi masa depan kehidupan kita, di mana kita akan hidup di alam barzah atau alam kubur ribuan tahun lagi, kemudian masuk ke alam akhirat yang entah apakah bisa diukur. Pendek kata, kehidupan dunia yang kini mencengkeram kita sungguh ibarat setitik debu dibanding masa-masa yang sudah dan akan Allah gelar. Seperti bumi yang tampak di sisi kita sedemikian besar, tapi ternyata hanyalah sebutir debu di tengah luasnya alam semesta. Karena itu, relakah kita menganggap kehidupan kita hanyalah sebuah kisah berdurasi sampai beberapa puluh tahun ke depan? Kesadaran kita akan kehidupan setelah kematian itu yang akan menentukan tingkat kebutuhan kita akan Allah. Karena dialah sumber dari berita tersebut, dan dia pula zat yang memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang lalu, kini maupun yang akan datang. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti mengetahui, mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya. Mengenal asma dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah. Sebagian ulama mengatakan duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari riya menjadi ikhlas, dari ghaflah atau lalai menjadi ingat, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadu atau rendah hati, dan dari buruk hati menjadi nasihat. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah di langit dan di bumi dengan hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat la ilaha illallah bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy yang diutus kepada mereka, Rasulullah SAW mengakui bahwa sang pencipta dan pengatur alam ini adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka mengingkari penghambaan atau ibadah seluruhnya milik Allah semata tanpa menyekutukannya. Dalam kalimat la ilaha illallah terhimpun banyak keutamaan dan faedah yang bermacam-macam. Akan tetapi keutamaan tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya jika sekedar diucapkan saja. Dia baru memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengucapkannya dengan keimanan dan melakukan kandungan-kandungannya. Di antara keutamaan yang paling utama adalah bahwa orang yang mengucapkannya dengan ikhlas semata-mata karena mencari ridhonya, maka Allah Ta'ala haramkan baginya api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah semata-mata karena mencari ridhonya. Dengan demikian, maka tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ucapan la ilaha illallah. Jika seseorang mengucapkannya dengan ikhlas dan penuh keyakinan, maka dia tidak mungkin berbuat dosa terus-menerus lantaran kesempurnaan, keikhlasan, dan keyakinan menuntutnya untuk menjadikan Allah sebagai sesuatu yang lebih dicintainya dari segala sesuatu. Maka tidak ada lagi dalam hatinya keinginan terhadap apa yang diharamkan Allah Ta'ala dan membenci apa yang Allah perintahkan. Hal seperti itu yang membuatnya diharamkan dari api neraka meskipun dia melakukan dosa sebelumnya, karena keimanan, taubat, keikhlasan, kecintaan, dan keyakinannya membuat dosa yang ada padanya terhapus bagaikan malam yang menghapus siang.
Para ulama menyatakan bahwa ada 7 syarat bagi kalimat la ilaha illallah. Kalimat tersebut tidak sah selama ketujuh syarat tersebut tidak terhimpun dengan sempurna dalam diri seseorang. Syarat yang pertama yaitu berilmu. Yang dimaksud adalah memiliki ilmu terhadap makna kalimat la ilaha illallah dan segala amal yang dituntut darinya. Yang kedua adalah yakin, yaitu seseorang mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan sehingga hatinya tenang tanpa ada sedikit pun pengaruh keraguan yang disebarkan oleh setan, jin, dan manusia. Bahkan dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan atas kandungan yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah menerima. Maksudnya adalah menerima semua ajaran yang terdapat dalam kalimat tersebut dalam hati dan lisannya. Dia membenarkan dan beriman kepada semua berita dan apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada sedikit pun yang ditolaknya dan tidak berani memberikan penafsiran yang keliru. Yang keempat adalah tunduk. Yang dimaksud adalah tunduk atas apa yang diajarkan dalam kalimat tauhid, yaitu dengan menyerahkan dan merendahkan diri serta tidak membantah hukum-hukum Allah. Yang kelima adalah jujur. Maksudnya jujur dengan keimanannya dan akidahnya. Selama itu terwujud, maka dia dikatakan orang yang membenarkan terhadap kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya. Yang keenam adalah ikhlas. Maksudnya adalah mensucikan setiap amal perbuatan dengan niat yang murni dari kotoran-kotoran syirik. Yang demikian itu terwujud dan tampak dalam perkataan dan perbuatan yang semata-mata karena Allah Ta'ala dan karena mencari ridhonya. Yang ketujuh adalah cinta, yaitu mencintai kalimat yang agung ini serta semua ajaran dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Maka dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mendahulukan kecintaan kepada keduanya atas semua kecintaan kepada yang lain serta melakukan semua syarat-syarat dan konsekuensinya. Makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah taat terhadap apa yang diperintahkannya dan membenarkan apa yang diberitakannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Termasuk wujud nyata dari syahadat ini adalah tidak adanya keyakinan bahwa Rasulullah SAW memiliki hak ketuhanan yang mengatur alam ini atau tidak memiliki hak untuk disembah. Akan tetapi dia hanyalah seorang hamba yang tidak disembah dan seorang rasul yang tidak didustakan, dan dirinya tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri dan orang lain dalam mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Ketika dua kalimat syahadat telah masuk ke dalam jiwa, maka yang akan kita dapatkan adalah yang pertama hati yang sehat, yaitu hati yang bebas dari segala penyakit seperti ujub, riya, takabur, hasad, dan sejenisnya. Hati yang bersih hanya akan diraih apabila orientasi hidup seseorang benar, yaitu orientasi hidup yang ditujukan kepada Allah. Hal ini ditandai dengan selalu mengharap rahmat Allah atau roja, dan takut hukuman Allah atau khauf. Ketika harapan dan takutnya berpadu pada Allah, pada saat itulah cintanya kepada Allah menjadi subur. Inilah akidah yang benar yang mempengaruhi keikhlasan niatnya. Yang kedua yaitu akal yang cerdas. Akal yang cerdas dalam pandangan Islam adalah akal yang dapat menjalankan fungsinya untuk mentadaburi ayat-ayat qauliyah yang terdapat dalam Al-Quran, mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta, dan zikrul maut atau mengingat kematian. Hal-hal yang dapat membatalkan syahadatain yaitu yang pertama bertawakal bukan kepada Allah, yang kedua mengadakan persekutuan atau syirik dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara kepada Allah, memohon kepada mereka syafaat serta berserah diri kepada mereka. Yang keempat, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau menyaksikan kekafiran mereka, bahkan membenarkan ajaran mereka. Yang kelima, berkeyakinan bahwa petunjuk selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dan lebih baik. Yang keenam, memuji sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW meskipun dia mengamalkannya. Yang ketujuh, melakukan sihir, diantaranya as-sarf atau mengubah perasaan seseorang, atau al-ataf, menjadikan seseorang senang terhadap apa yang sebelumnya dia benci atas bantuan syaitan. Yang kedelapan, mengutamakan orang kafir serta memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang musyrik lebih dari bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada kaum muslimin. Yang kesembilan, beranggapan bahwa manusia bisa leluasa keluar dari syariat Muhammad SAW. Yang kesepuluh adalah berpaling dari dinullah, baik karena dia tidak mau mempelajarinya atau karena tidak mau mengamalkannya. Yang terakhir, tips agar selalu mengingat Allah SWT. Yang pertama, senantiasa berzikir.
Yang kedua, melihat benda-benda dan makhluk hidup di dunia ciptaan Allah dan bentuk keagungan Allah. Yang ketiga, merasa bahwa kita senantiasa dilihat Allah dan diawasi malaikat-malaikatnya. Yang keempat, senantiasa memulai berbagai kegiatan dengan membaca basmalah dan meniatkan untuk beribadah. Yang kelima, mengadukan permasalahan hidup kepada Allah, terutama ketika sholat malam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan berusaha memperbaiki diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.